Oke, pada kesempatan kali ini aku mau bahas bagaimana contoh dari penerapan konsep-konsep ilmu ekonomi ya, sebagai alat pengambilan keputusan dalam masalah-masalah sosial maupun bisnis ya. Itu yang lebih dikenal sebagai managerial economics itu. Case yang mau aku angkat itu mengenai tuntutan kesetaraan pendapatan atau hadiah ya di antara atlet pria dan wanita yang memang saat ini terjadi disparitas yang relatif besar ya, sehingga menimbulkan kontroversi dan silang pendapat ya di antara pihak yang setuju maupun tidak setuju adanya kesetaraan pendapatan ini. Walaupun awal masalah atau perdebatan ini terjadi di awalnya itu terjadi di olahraga tenis ya, mengenai hadiah Grand Slam yang berbeda antara pria wanita, namun kemudian berkembang ke cabang-cabang olahraga lainnya. Contohnya adalah di basket NBA atau WNBA itu ya. Untuk liga wanita itu WNBA. Ternyata gaji seorang King James itu ya lebih hampir 2 kali lipat lebih daripada seluruh gaji pemain wanita di WNBA. Ini kan tentu terjadi timpangan yang luar biasa. Makin meruncing lagi ketika tim nasional wanita Amerika itu menjuarai Piala Dunia ya tahun 2019, sedangkan tim prianya itu tidak masuk Piala Dunia, namun masih terjadi perbedaan gaji ataupun pendapatan yang diterima oleh atlet wanita dan pria. Walaupun secara prestasi dalam case ini kan lebih berprestasi tim wanitanya dong gitu dibandingkan tim prianya. Oke, aku pertama mau bahas dari pihak yang kurang setuju adanya kesetaraan pendapatan atau hadiah di antara atlet wanita dan pria itu. Salah satunya hasil penelitian Sterling University itu ya, walaupun sebenarnya hadiah atau prize money di cabang tenis antara pria dan wanita itu sangat besar ya, 2 atau 3 kali lipat perbedaannya. Namun jika dihitung rata-rata pendapatan per jamnya, maka dalam cabang olahraga tenis itu sistem permainan dan gaya permainan itu menyebabkan pria itu sebenarnya jauh lebih lama bermain ya untuk mencapai final atau menjuarai suatu turnamen ya, sehingga telah dihitung rata-ratanya ternyata Pete Sampras itu pendapatannya hanya sebesar 26.000 pound sterling per jam, sedangkan Jan Anafort itu jauh lebih besar, malah 42.000 pound sterling per jamnya. Oke, alasan lain dari pihak-pihak yang kurang setuju dengan kesetaraan pendapatan atau gaji atau hadiah antara atlet wanita dan pria itu adalah menyatakan bahwa cabang-cabang olahraga yang diikuti oleh atlet wanita itu kurang kompetitif dan menarik ya, sehingga tidak bisa mengisi penuh venue-venue tempat-tempat pertandingan ya. Bahkan salah satu tiktokers itu ya yang cukup terkenal, Gideon, itu dia pernah buat konten selalu tidur dia di pertandingan WNBA itu, sehingga untuk menunjukkan bahwa pertandingan tidak menarik ya. Kemudian di pertandingan sepak bola wanita itu, di Piala Dunia wanita maupun di liga-liga wanita itu, untuk mengisi kursi-kursi di stadion itu tidak terlalu penuh ya, tidak semeriah atau sepadat kalau pertandingan itu dimainkan oleh atlet-atlet pria. Alasan lain selanjutnya adalah yang menyatakan bahwa memang skill atlet pria itu jauh lebih tinggi daripada atlet wanita ya. Legend tenis itu John McEnroe itu pernah menyindir bahwa sekelas Venus Williams itu peringkat 1 wanita itu kalau masuk ke dalam kompetisi pria ATP itu kan paling dia di peringkat 300 sampai 400 untuk peringkat pria, walau ini mendapat banyak kecaman ya. Lebih menarik lagi di kasus lain, petenis cantik itu Anna Kournikova itu walaupun nggak pernah memenangkan piala-piala yang bergengsi ya, kemudian peringkat tertingginya hanya 55 dunia dengan pendapatan 3 juta US dollar gitu total pendapatannya sama berkarir tenis itu, ternyata punya pendapatan income dari iklan dan lain sebagainya itu lebih dari 50 juta US dollar ya kan, terutama dari Adidas yang kebetulan yang menjadi sponsor tunggalnya ini. Ini menimbulkan bahwa atlet wanita itu lebih gampang sih mendapatkan pendapatan di luar
kegiatan olahraga itu ya, ada iklan, ada brand ambassador dan lain sebagainya. Ini jadi menambah diskusi atau debat itu semakin panjang. Oke, itulah beberapa point of view dari orang-orang atau pihak yang tidak setuju dengan kesetaraan pendapatan antara atlet wanita dan pria. Tapi nanti kita lanjutkan yang dari yang pro ya, yang setuju dengan ada kesetaraan pendapatan atau hadiah antara atlet wanita dan pria. Nanti kita sambung video berikutnya ya. Terima kasih.